Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aziza, NIM 2008720 dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis saya tentang pengaruh stimulasi bagi perkembangan berbicara anak. Masa kanak-kanak merupakan masa perkembangan berbicara karena adanya plastisitas otak di dalam diri. Tetapi pada kenyataannya, plastisitas otak ini terdapat beberapa gangguan yang dapat menyebabkan keterlambatan berbicara. Bahkan, Departemen Rehabilitas Medik RSCM pada tahun 2006 mengungkapkan sebanyak 10,13% anak terdiagnosa keterlambatan berbicara. Menurut Aini pada tahun 2014 mengungkapkan bahwa keterlambatan ini dapat terjadi karena adanya beberapa penyebab fisiologis dan lingkungan. Adapun penyebab fisiologis ini diantaranya adalah gangguan otak, sindrom genetik, dan gangguan pendengaran. Sedangkan penyebab yang lainnya yaitu faktor lingkungan karena kurangnya stimulasi yang diberikan orang tua terhadap anak. Seperti teori yang diungkapkan oleh Catwall pada tahun 1984 dan dikutip kembali oleh Angga Dewi pada tahun 1993. Catwall mengatakan bahwa lingkungan yang merangsang adalah lingkungan pengasuhan yang dilakukan oleh seorang ibu, dapat mengorganisasikan alat bermain yang beragam dan alat bermain yang sesuai dengan usianya, sehingga anak dapat memanipulasi dan mengendalikan alat-alat tersebut sebagai latihan dalam mengeksplorasi diri dan lingkungannya. Bisa kita lihat, ternyata teori yang diungkapkan oleh ahli di atas sejalan dengan adanya fenomena yang terjadi di lapangan. Stimulasi menjadi faktor utama dalam perkembangan anak, terlebih pengasuhan dari seorang ibu yang dapat membantu mengoptimalkan perkembangannya. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Eko Jainuddin pada tahun 2000 di Semarang Utara dengan judul penelitian pengaruh stimulasi terhadap perkembangan anak usia 6-36 bulan menunjukkan dari 127 anak, 95,7% anak dapat berbicara normal, tetapi 6 atau 4,7% anak tidak dapat berbicara normal. Ternyata, anak yang mengalami keterlambatan berbicara karena kurangnya stimulasi yang diberikan oleh orang tua. Penelitian lain yang dilakukan oleh Saldi Rafitra pada tahun 2013 dengan judul penelitian pengaruh stimulasi terhadap perkembangan berbicara anak usia 1-3 tahun di daerah Gaki dan non-Gaki. Penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan angka dari 89,8% menjadi 92,7% di daerah Gaki dan di daerah non-Gaki dari angka 85% menjadi 94% ketika kedua daerah ini diberikan stimulasi yang beragam. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada subjek penelitian, di mana subjek penelitian terdahulu lebih berfokus kepada anak dan memerlukan alat-alat medis yang digunakan, sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus kepada orang tua sebagai pemberi stimulasi terhadap perkembangan berbicara anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana orang tua memberikan stimulasi kepada anak, kemudian tujuan selanjutnya yaitu tanggapan atau respon yang diberikan anak ketika diberikan stimulasi oleh orang tua. Dan tujuan yang terakhir adalah apakah stimulasi tersebut berpengaruh terhadap cara bicara anak. Dapat diketahui bahwa stimulasi ini menjadi faktor utama dalam perkembangan berbicara. Terlebih stimulasi mengenai verbal
dengan cara memberikan komunikasi, cara berbicara, dan cara berbahasa. Tetapi saat ini orang tua masih kurang untuk memberikan stimulasi. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, orang tua dapat memberikan stimulasi yang sesuai dengan umur anak. Berlanjut pada poin selanjutnya, yaitu yang pertama yaitu definisi dari stimulasi sendiri. Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, stimulasi adalah kegiatan untuk merangsang agar anak mencapai perkembangan yang optimal. Sedangkan tujuan dari stimulasi itu sendiri yaitu untuk membantu anak mencapai perkembangan yang optimal dan sesuai dengan usianya. Selanjutnya yaitu definisi perkembangan yang diungkapkan oleh Andriani pada tahun 2014. Perkembangan merupakan perubahan fungsi tubuh yang lebih kompleks hasil dari diferensiasi sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ, dan sistem organ. Sedangkan menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, perkembangan merupakan perubahan fungsi tubuh baik itu dalam gerak kasar, gerak halus, cara berbicara, cara berbahasa, dan sosialisasi dari anak itu sendiri. Kemudian definisi yang selanjutnya yaitu definisi berbicara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berbicara artinya pertimbangan pikiran. Tetapi menurut Laula Deyer yang dikutip oleh Aini pada tahun 2010, berbicara merupakan bahasa lisan yang paling efektif untuk berkomunikasi dan memberikan pesan kepada orang lain dengan melakukan atau memberikan contoh yang baik kepada anak. Sedangkan metode penelitian yang digunakan pada kesempatan kali ini adalah metode studi kasus atau case study. Studi kasus ini merupakan salah satu metode dengan tujuan untuk menyelidiki salah satu kejadian mengenai individu ataupun kelompok sebagai objek penelitian. Studi kasus termasuk ke dalam analisis deskriptif baik secara individu maupun jamak menurut Walgito. Adapun subjek dari penelitian ini adalah sekurang-kurangnya 2 keluarga yang memiliki anak dalam usia perkembangan usia 1-7 tahun, dengan salah satu keluarga memiliki anak perempuan dan keluarga yang lainnya memiliki anak laki-laki. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama adalah lembar persetujuan. Lembar persetujuan ini sebagai bukti bahwa subjek penelitian bersedia menjadi sampel atau subjek penelitian yang dilakukan pada saat ini. Yang kedua adalah lembar wawancara atau lembar pertanyaan yang berfungsi untuk memberikan pertanyaan kepada subjek penelitian secara langsung selama 30 menit, dan instrumen yang terakhir adalah lembar angket yang diberikan kepada subjek penelitian. Dan prosedur penelitian ini dilakukan pertama melalui penyuluhan atau pemberitahuan kepada subjek penelitian, kemudian penandatanganan surat pernyataan atau surat persetujuan yang dilanjutkan dengan wawancara selama 30 menit dan pengisian angket dalam jangka waktu 1 minggu setelah diwawancara. Kemudian selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Poin yang pertama mengenai stimulasi yang diberikan oleh orang tua. Ternyata dari hasil observasi, wawancara, dan pengisian angket, kedua orang tua ini dari subjek penelitian, mereka memberikan stimulasi secara berkelanjutan dan intens terhadap perkembangan anak. Hanya saja perbedaannya, subjek pertama lebih cenderung kepada stimulasi verbal, sedangkan subjek kedua lebih cenderung kepada stimulasi fisik. Namun, hal ini lebih baik karena mereka dapat memberikan stimulasi yang beragam, dan ternyata sejalan dengan adanya teori yang diungkapkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia pada tahun 2010, di mana dikatakan bahwa stimulasi yang diberikan secara berkelanjutan akan mampu meningkatkan pengoptimalan terhadap perkembangan anak. Bukan hanya itu, teori yang diungkapkan oleh Jane Piaget yaitu teori kognisi, bahwa anak mempelajari sesuatu melalui tindakan-tindakan yang dilihatnya dari dunianya.
Dengan demikian, apabila anak diberikan stimulasi secara terus-menerus, akan berjalan secara optimal. Terlebih, mereka diberikan stimulasi verbal akan mampu menghimpun kosakata-kosakata yang baru yang dapat meningkatkan rasa percaya diri mereka dan berpikir luas sehingga mereka mampu memberikan informasi ketika mereka masuk ke ranah pendidikan. Poin yang selanjutnya yaitu poin yang kedua mengenai respon anak terhadap stimulasi yang diberikan oleh orang tua. Persamaan dari kedua anak ini yaitu mereka mampu merespon secara baik apabila diberikan stimulasi oleh orang tuanya. Hanya saja, anak dari Apel lebih cenderung dan suka bersosialisasi. Ia berani bertanya kepada orang lain dan gurunya ketika di sekolah. Sedangkan anak dari Kade lebih cenderung bertanya kepada orang tuanya dan tidak berani bertanya kepada orang lain. Ternyata hal itu sejalan dengan adanya teori yang diungkapkan oleh John yang dikutip oleh Helmy pada tahun 1999 mengenai teori beban lingkungan. Dikatakan bahwa ada 4 asumsi dasar yang dapat mempengaruhi respon seseorang. Salah satunya adalah respon yang dapat dikontrol dan diprediksi. Apabila respon dapat dikontrol dan diprediksi, maka akan terjadi pemrosesan lebih lanjut. Pemrosesan lebih lanjut ini dapat dilakukan melalui proses otak sebagai fungsi sensorik, sebagai sistem sensorik, dan nantinya menjadi sebuah perilaku yang akan menjadi tindakan atau tanggapan terhadap stimulasi yang diberikan oleh orang tua. Poin yang ketiga yaitu pengaruh stimulasi terhadap cara berbicara anak. Didapatkan hasilnya ternyata cara berbicara anak ini dapat dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama pola pengasuhan dan yang kedua yaitu lingkungan. Ternyata hal ini sejalan dengan adanya teori psikologi pendidikan yang dikutip oleh Nukul pada tahun 2014, di mana dikatakan dalam teori ini ada 3 aspek lingkungan yang dapat mempengaruhi seseorang. Yang pertama, lingkungan dapat mempengaruhi perilaku seseorang atau perilaku manusia. Yang kedua, lingkungan dapat mempengaruhi perilaku sehingga dapat membentuk kepribadian seseorang. Dan yang ketiga, lingkungan dapat menciptakan sebuah citra diri yang baru pada diri seseorang. Dan hal ini ternyata benar. Seperti hasil yang didapatkan, pola pengasuhan yang diberikan orang tua sangat berpengaruh terhadap cara berbicara anak. AP merupakan orang tua yang cenderung tegas ketika memberikan atau mengajarkan tata krama cara berbicara terhadap anak. Sehingga anak lebih takut dan patuh karena takut merasa dikritik untuk menyampaikan sesuatu. Namun, KD adalah orang tua yang cenderung bebas, sehingga anak lebih leluasa ketika mengungkapkan sesuatu. Faktor yang kedua yaitu lingkungan, di mana dapat dibuktikan ketika anak seusai bermain dengan teman seusianya dan dalam lingkungan permainannya ada beberapa orang yang mengungkapkan atau berbahasa kurang baik ketika mereka berbicara, maka akan terbawa oleh anak dari kedua subjek di atas ketika mereka pulang ke rumah. Dan hal itu ternyata benar adanya seperti yang diungkapkan dalam teori psikologi pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa stimulasi ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan berbicara anak. Stimulasi dapat diberikan melalui stimulasi fisik maupun stimulasi verbal yang nantinya akan direspon oleh anak melalui tanggapan ataupun perilaku terhadap stimulasi yang diberikan. Ternyata cara berbicara juga dapat dipengaruhi oleh stimulasi melalui stimulasi internal maupun eksternal, yaitu pola pengasuhan dan lingkungan. Diharapkan seluruh orang tua yang memiliki anak dalam masa perkembangan memberikan stimulasi yang beragam agar nantinya anak dapat merespon dan dapat memanipulasi berbagai bentuk stimulasi yang diberikan oleh orang tua.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.